Selama merekam Arga, mata Justin memanas kala mendengar penuturan Arga. Pria itu menginginkan kejujuran. Justin tidak mau istrinya terpenjara dalam fitnah berkepanjangan. "Cukup, kau boleh pergi." Justin melemparkan kontak mobil setelah Arga mengungkapkan pernyataannya berdurasi 5 menit itu. Singkat, padat dan memang hal itu yang Justin mau. Arga yang terlampau bahagia jelas saja bergegas mengumpulkan uang yang telah menjadi miliknya itu. Persetan dengan perjanjian sebelumnya, bagi seorang Arga tidak ada yang lebih penting dibandingkan uang. Siapa yang berani membayarnya lebih tinggi maka pihak itulah yang akan dia ikuti. "Justin, apa benar kau akan melindungiku setelah ini?" Tentu saja." Ada satu ketakutan Arga sebelum menggaku. Ya, dia jelas saja takut dengan kekuasaan pria yang dia hianati beberapa saat lalu lantaran tergiur dengan imbalan Justin. Akan tetapi, Justin meyakinkan Arga bahwa dia akan baik-baik saja, tanpa perlu khawatir hidupnya terancam. "Terima kasih, Justin." Justin mengangguk, dia tersenyum tipis bahkan sampai tidak terlihat sama sekali. Matanya menatap datar Arga yang tampak tergesa meninggalkan dirinya, hingga setelah pria itu dipastikan menghilang, Justin merogoh ponselnya. "Sekarang." Satu kata yang kemudian membuat Justin terkekeh. Sangat mudah melumpuhkan manusia bodoh itu, andai saja sejak kemarin dia percaya dengan keraguannya. Mungkin fitnah tentang dirinya tidak akan mencuat. Justin berlalu keluar ketika dia memastikan semua telah terlaksana dengan baik. "Bagaimana?" "Aman, aku pastikan dia tidak akan selamat." "Cih, anak nakal. Kau masih gila ternyata." Puji William menepuk pundak Justin, sudah dia duga Justin tidak berubah. Dia masih Justin yang sama, hanya saja dia menutupi yang sebenarnya saja. "Terima kasih. Maaf mobilmu harus hancur kali ini," ungkap Justin berjalan berdampingan dengan William. Banyak uang yang Justin keluarkan, tapi tidak mengapa selagi Agni dan dirinya selamat dari fitnah itu maka tidak masalah. William harus rela mobilnya hancur bersama Arga malam ini, meski Justin jelas akan menggantinya nanti tetap saja sangat disayangkan. "Santai saja, aku tunggu gantinya." "Cih, masih sama perhitungan." Sebagaimana kedua sahabat yang sudah lama tidak bertemu, Justin dan William tampak bicara santai tanpa beban setelah merencanakan kematian Arga di dalam mobil mewah dengan sejumlah uang yang dia bawa malam ini. Justin terbahak, apalagi kala dia mendapat laporan bahwa anak buah William mulai bergerak dan mengejar Arga. Hal itu sengaja mereka lakukan agar Arga panik dan jelas menambah kecepatan. Biasanya kecelakaan karena remblong akan lebih membunuh jika pengendaranya melaju dengan kecepatan tinggi, pikir William. "Turut prihatin dengan yang terjadi padamu, kau bisa tidur dengan tenang malam ini. Semua yang kau mau sudah kau dapatkan, Justin. Nanti lupa record, tidak lucu jika harus mengejar Arga ke neraka," canda William dan hal ini seakan terdengar lucu sekali bagi mereka. "Sudah, aku juga sudah kirimkan pada Kevin. Ternyata penguasa di negeri ini haus sekali. Bahkan istriku harus terseret permainan mereka." Justin mengepalkan tangannya, pria itu menatap nanar tanpa arah dan menegak minuman yang William berikan. Tidak bermaksud mabuk, lagi pula hanya sedikit jadi tidak masalah. Dugaan Kevin memang benar, pihak ketiga yang menginginkan kehancuran Winarto. Arga yang juga membenci dirinya memanfaatkan isu tersebut untuk membuat Justin benar-benar hancur. Sejujurnya ingin sekali dia menghabisi Arga dengan tangannya. Tapi malam ini Justin berubah pikiran dan dia sedikit malas jika harus membereskan mayat Arga nantinya. Pulanglah, Jas. Hampir jam 3, istrimu pasti khawatir,
ungkap William sontak membuat mata Justin membulat sempurna. Jam 3, dia pergi cukup lama dan tidak sadar sama sekali. Segera Justin berlalu pergi setelah mengucapkan terima kasih pada William. Beruntung sekali pria itu mau bertindak cepat begitu Justin meminta bantuannya. Tidak hanya William sendiri, tetapi anak buahnya turut bergerak dan membuat langkah Justin semakin mudah. Sementara di sisi lain, Arga yang tengah bahagia dengan kekayaannya sama sekali tidak menyadari jika dirinya tengah menginjak ranjau yang akan meledak beberapa detik lagi. Mobil mewah pertama yang dia dapatkan dengan mudah, Justin memang semudah itu dikuras, pikir Arga. Ceka, apa maunya mereka? Arga mulai merasa terusik dengan beberapa orang yang mengikutinya di belakang. Terlalu kentara jika mereka memang berniat buruk. Helm yang menutup wajah mereka membuat Arga sulit mengenali siapa mereka. Mata pria itu membulat sempurna kala salah satu dari mereka mengeluarkan senjata tajam. Arga tidak mungkin salah lihat dan jelas saja dia mengira bahwa mereka tengah mengincar hartanya. Sialan! Mereka hendak merampokku. Kita lihat apa mampu mengejarku. Tanpa keraguan sama sekali, Arga menginjak pedal gas hingga mobilnya melaju dengan kecepatan super tinggi. Kondisi jalan yang memang sepi membuat pria itu berkuasa dan dia bahkan menggila lantaran takut hartanya hilang begitu saja. Siit! Mereka semakin dekat. Dia yang kian panik semakin menggila hingga ketika hendak melewati sebuah tikungan maut, Arga kebingungan lantaran kecepatannya tidak berkurang ketika dia menginjak rem. Baru saja menyadari keadaan tersebut, Arga panik dan matanya membeliak kala mobil yang dia naiki menabrak pembatas jalan hingga terpental beberapa meter. Dentuman terdengar begitu keras dan dia masih dalam keadaan sadar. Arga membuka matanya perlahan dan menatap pepohonan di luar sana terlihat terbalik. Dia belum mati, masih ada harapan hidup hingga Arga mencoba untuk keluar. Namun, nasib baik tampaknya memang tidak akan pernah ada. Baru saja hendak berusaha, mata Arga sudah dibuat silau akibat lampu dari sebuah kendaraan berat yang melintas di hadapannya. Argggheh. Mobil mewah miliaran rupiah itu kembali terpental kala truk menghantamnya dari sisi kiri. Bersamaan dengan jeritan Arga malam itu, tetesan air hujan turun bersamaan dengan darah Arga yang mengalir di tikungan maut tersebut. Lagi dan lagi, tikungan itu memakan korban setelah beberapa hari lalu sempat dikabarkan membunuh satu keluarga besar yang hendak berlibur. Justin bergegas pulang setelah mendapatkan apa yang dia mau. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, pria itu sengaja melewati lokasi kecelakaan yang kini tampak menjadi pusat perhatian beberapa orang. Seperti dugaan Justin dan William, jalanan memang sepi hingga kecelakaan Arga tidak merugikan pihak lain. Aku sudah menepati janjiku, Arga. Hanya ini caraku melindungimu. Justin tersenyum tipis menatap mobil tak berbentuk itu di spionnya. Sama sekali Justin tidak tertarik untuk turun dan menyaksikannya lebih jelas. Mana mungkin Arga masih bernyawa sementara mobilnya sudah tidak berbentuk lagi. Justin tidak sebodoh itu, mana mungkin dia akan membiarkan seseorang bebas setelah mengusiknya. Dia terlalu malas dan sudah berjanji untuk tidak mengotori tangannya lagi, jelas menggunakan cara lain meski tujuannya tetap sama. Arga terlalu bodoh dan tidak memahami ucapan Justin, dia meminta perlindungan dari lawannya. Sementara, kemungkinan besar jika dibiarkan hidup Arga tetapkan berakhir sama di tangan dalang utama kericuhan ini, maka dari itu Justin lebih memilih mengambil tindakan sendiri. Persetan dengan Arga, dia tidak peduli sama sekali. Justin kembali fokus menginjak pedal gas agar segera tiba di tujuan. Ketakutan jika sang istri terbangun dan menyadari dirinya pergi malam-malam begini mencuat begitu saja.
Justin bukan pria takut istri, akan tetapi dia hanya khawatir Agni merasa terancam karena dia tinggal tanpa pamit. Setibanya di kamar, Justin bernapas lega lantaran Agni masih terlelap di atas tempat tidurnya. Justin menunduk kemudian mengecup kening sang istri beberapa saat. Syukurlah Agni tidak terbangun, saat ini Justin sudah persis seorang ayah yang meninggalkan putrinya pergi. Sayang maaf, tadi aku judi. Terus menang, tapi uangnya tidak aku bawa pulang. Dia berbisik pelan kemudian membelai surai indah Agni, istrinya mungkin terlalu lelah hingga bisa selelap ini. Padahal, biasanya Agni pantang Justin tinggalkan, istrinya akan terbangun. Cukup lama Justin pandangi, dia merasa lucu dengan dirinya sendiri kali ini. Sebagaimana kata Kevin, jika sudah menikah seorang pria harus berani meminta maaf walau sudah terlanjur dilakukan. Tidak ada pergerakan dari istrinya, hingga Justin memilih berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, matanya justru dibuat bingung kala melihat ponsel Agni ada di atas nakas. Astaga, aku lupa membawanya. Justin menegak salivanya pahit, dia menoleh ke arah sang istri yang masih tertidur lelap. Berharap sekali jika Agni benar-benar tidur dan tidak membuka ponselnya, sebelum pergi Justin ingat betul dia marah dan melemparkan benda pipi itu di atas tempat tidur. Tidak. Justin mencoba tenang dan berpikir positif. Mungkin saja Agni memang terbangun dan memindahkan ponselnya. Justin yakin istrinya penurut dan tidak mungkin berani melakukan hal yang dia larang. Andai memang Agni mengetahui sesuatu dari ponsel itu, mungkin saat ini dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya, Justin sangat yakin akan hal itu hingga dia melangkah ke kamar mandi segera. Gemericik air mulai terdengar, mata itu terbuka perlahan bersamaan dengan tangan yang mengusap kasar kening dan wajahnya. Apa tadi? Judi. Dengan jelas Justin meminta maaf karena telah melakukan hal itu, mata Agni yang sejak tadi sudah memerah kini semakin marah saja. Apa yang kamu harapkan dari pembohong seperti dia, Agni? Malam kini berganti, Justin terbangun tanpa Agni di sisinya. Pria itu menggeliat kemudian beranjak duduk dan mengumpulkan nyawanya. Jam berapa dia tidur tadi malam, matanya bahkan sembab dan kepala bagian belakangnya terasa sakit. Ceka, jam berapa? Rasanya tidak mungkin masih pagi, mata Justin bahkan dibuat silau. Sama sekali tidak ada kecurigaan dalam benak Justin, dia mencari ponselnya segera untuk memastikan kabar dunia. Bagus. Justin tersenyum kala dia melihat media mulai membalikkan fakta dan melimpahkan kesalahan pada sosok pria berjaket kulit di video berdurasi 5 menit itu. Tampaknya Kevin bergerak cepat hingga nama Agni mulai berhenti disebut sebagai selingkuhan pejabat tersebut. Tidak hanya itu, Arga juga dengan jelas menyebutkan siapa dalang di balik keonaran yang melibatkan Agni. Wicaksono Atmaji, sosok pria yang merupakan lawan politik Winarto, adalah pemeran utamanya. Arga mengatakan hingga akar, bahkan berapa dia dibayar juga begitu jelas. Akan tetapi, seperti yang Justin katakan hanya nama Agni dan dirinya harus dibersihkan, sementara Winarto jelas saja Arga katakan sebagai penggoda istri Justin. Berita itu jelas akan membuat permusuhan antara Winarto dan pria bernama Wicaksono itu kian memanas. Terserah, Justin tidak peduli karena yang dia inginkan sudah tercapai. Malang sekali nasibmu, kawan. Setelah membaca beberapa berita utama yang membawa dirinya dan Agni, Justin juga menyempatkan diri untuk membaca berita kematian Arga. Berbagai dugaan muncul, seperti yang Justin duga jelas beberapa pihak menaruh kecurigaan pada Wicaksono, pria yang membayar Arga sebelumnya. Hufat, syukurlah.
Mata istriku tidak akan sakit setelah ini, ucap Justin kemudian bernapas lega. Pria itu segera beranjak dari tempat tidur dan merenggangkan ototnya segera. Hampir jam 10, sungguh dia benar-benar gila. Sudah tidur selama itu, tapi Justin masih mengantuk juga. Pria itu menguap lebar seraya berjalan keluar kamar. Aneh sekali kenapa tidak ada aroma makanan kali ini. Sayang, aku kesiangan. Sayang, Agni kamu di mana? Justin memijat pangkal hidungnya, sakit dan kantuk masih begitu terasa. Pria itu menuju dapur, tapi tidak ada tanda-tanda istrinya di sana. Bukan hanya tidak ada Agni, melainkan makanannya juga. Istrinya tidak masak, sekalipun di kulkas masih banyak bahan makanan. Ceka, kemana dia? Tidak mungkin olahraga. Agni tidak serajin itu, lagi pula ini sudah terlalu siang untuk kategori lari pagi. Jelas saja pria itu bingung kemana sang istri. Justin berpindah ke ruangan lain untuk memastikan istrinya tetap ada di sini. Namun, semua ruangan sudah Justin jelajahi, tidak ada istrinya di sana. Tanpa pikir panjang, Justin keluar meski hanya dengan piyama dan rambut bak singa liar itu. Otak Justin sudah mulai meraba-raba, jantungnya berdegup tak karuan dan mulai menduga yang tidak-tidak. Bodohnya kau, Justin. Kenapa dia bisa terkecoh dengan keadaan setenang tadi malam? Sembari terus melangkah, Justin mencoba menghubungi Agni, 100% yakin istrinya sudah mengetahui fakta itu. Bagaimana tidak? Ponsel sang istri tidak lagi berada di nakas, sementara di tempat ini hanya ada mereka berdua. Jelas saja Justin dibuat sakit kepala. Pria itu turun dengan perasaan yang tidak bisa dia utarakan. Takut, kalut dan kini tujuannya sama sekali tidak jelas. Mau kemana mencari sang istri, apalagi ini adalah kali pertama dan sebelumnya Agni tidak pernah pergi tanpa pengawasan Justin. Bermodalkan kata hati, Justin menuju kediaman Arga. Ya, mungkin istrinya ada di sana. Walau ada sedikit kemarahan kenapa tidak dia bangunkan lebih dulu. Tiba di sana, Justin segera menerobos masuk. Jelas saja kedatangannya yang hanya mengenakan piyama tersebut menjadi tanda tanya, di mana etikanya seseorang menghadiri rumah duka dalam keadaan begitu. Tante, Justin, kenapa sendirian? Agni mana? Bak tersambar petir di siang hari, Justin terdiam seketika. Tidak ada Agni di sini, walau situasi masih ramai, wanita itu tetap memedulikan kedatangan Justin. Tanpa dia ketahui jika pria itu datang bukan untuk alasan berduka, melainkan mencari istrinya. Istriku belum kesini? Belum, kenapa kamu bertanya? Apa kalian sedang ada masalah? Tanya wanita itu seraya menatap lekat-lekat Justin, meski dia tengah dilanda kesedihan dengan kepergian putra tunggalnya tetap saja berusaha bersikap tenang. Tidak, Tante. Justin menunduk kemudian pamit dari hadapan wanita itu. Sama sekali dia tidak berniat berada di sini. Ketika hendak berlalu keluar, Justin menyadari kehadiran Vanya bersama Renaga. Secepat mungkin Vanya menghindari tatapan Justin, pura-pura tidak mengenalnya. Mommy. Renaga tampak menarik tangan Vanya begitu menyadari kehadiran Justin. Pria itu sontak merasa tersindir dengan perubahan sikap Renaga, dihindari layaknya penjahat membuat Justin kesal sendiri. Menyebalkan sekali anak itu. Kali pertama Justin merasa risih dengan reaksi anak sekecil Renaga padanya. Akan tetapi, hendak dia pedulikan justru membuang waktu dan lebih baik Justin segera pada tujuannya. Meski masih tanpa arah, Justin tetap menyusuri jalanan ibu kota. Padat sekali, orang-orang sangat sibuk dengan segala kegiatannya.
Justin mengemudi dengan perlahan, hingga matanya menemukan wanita cantik yang tengah menunggu di halte bus. Agni. Justin tidak salah, wanita di seberang jalan tersebut memang istrinya. Akan tetapi, hendak dia kejar sulit sekali karena keadaan tidak memungkinkan. Kesabaran Justin yang hanya setipis tisu tidak dapat ditoleransi hingga dia memutuskan untuk turun dari mobil dengan maksud menghampiri istrinya. Suara klakson jelas saja bersahutan, dia yang berlari menerobos ramainya kendaraan menjadi pusat perhatian. Ada berapa banyak mulut yang marah dan tidak terima dengan kelakuan Justin, akan tetapi pria itu tidak peduli karena yang dia inginkan hanya sang istri. Tit. Woi. Cari mati ya. Sentak seseorang yang hampir saja menabrak Justin dari arah berlawanan. Sabar bajingan. Meski sebenarnya dia salah, Justin tetap tidak terima dibentak seperti itu. Matanya tetap kembali tertuju pada Agni yang kini fokus dengan layar ponselnya. Percayalah, saat ini antara mata dan kaki Justin tidak lagi selaras, dia ketakutan jika terlambat. Apalagi, ketika bus tersebut sudah berada di sana. Justin bingung, kembali ke mobil atau tetap mengejar bus tersebut. Akan tetapi, tidak memungkinkan mobilnya bisa melepaskan diri dari kemacetan di seberang sana. Justin kembali berlari mengejar bus tersebut meski rasanya sangat sulit. Sialan! Mau kemana dia? Langkah kaki Justin seakan lambat sekali, bus mulai bergerak sementara dia masih butuh beberapa waktu. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Pria itu berhasil masuk meski pintu hampir saja tertutup. Dada Justin naik turun, kakinya terasa sakit karena berlari sejauh itu. Dia menatap sekeliling bus untuk mencari di mana istrinya duduk. Ya Tuhan, jangan bilang dia tidak naik bus ini, gumam Justin kembali putus asa karena tidak menemukan sang istri segera. Tidak mungkin salah, Justin yakin 100% Agni naik bus ini. Dia tetap fokus meski kakinya terasa ngilu entah luka karena menginjak benda tajam tadinya. Sialnya lagi, bus tersebut ramai dan Justin tersiksa dengan aroma kehidupan di sini. Beberapa saat mencari, Justin baru bisa bernapas lega kala melihat wanita bertopi dan jaket hitam tengah duduk di sisi kiri, dekat jendela paling belakang. Kebetulan di sebelahnya kosong hingga Justin duduk di sana. Bro! Ah, kamu mau pergi kemana? Justin bertanya kemudian membuka topi wanita itu sembarang, tubuh kecilnya membuat Justin sedikit kesulitan mencarinya di tengah keramaian.